Sidang gugatan pengakuan anak Macica Muhtar pada keluarga almarhum Murdiono kembali dihelat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu lalu. Jika Macica dan putranya Muhammad Iqbal sudah melakukan tes DNA pada tanggal 8 Januari lalu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, keluarga almarhum Murdiono justru bersikeras menolak menjalani tes DNA. Kuasa hukum keluarga almarhum Murdiono, Kartika Putri Yosodiningrat, mengaku keluarga almarhum Murdiono enggan mengakui Muhammad Iqbal sebagai anak dari Murdiono karena bukan dari tanggung jawab mereka. Belum, tes DNA belum ada hasilnya. Jadi memang dari penggugat sudah melakukan tes DNA dan anak penggugat sudah melakukan tes DNA. Tapi kan untuk membuktikan bahwa itu benar adalah anak dari almarhum Pak Murdiono atau punya hubungan dengan Pak Murdiono, itu kan harus ada pembandingnya. Yang dites itu kan putra-putri dari almarhum Pak Murdiono gitu. Tapi kan mereka di sini posisinya menolak. Dan menolak juga ada alasannya, juga ada dasar hukumnya. Mereka diberikan hak oleh hukum untuk oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan. Itu nanti prosesnya melalui banding. Tapi kami belum bisa melakukan itu karena kami juga masih menunggu putusan dalam pokok perkara ini gitu. Jadi upaya hukumnya memang belum bisa dilaksanakan. Jadi kan otomatis karena mereka keberatan, jadi mereka tidak akan melaksanakan ini. Dulu sewaktu Pak Murdiono masih hidup, itu gugatan seperti ini sudah pernah diajukan kepada Pak Murdiono gitu. Waktu itu di Pengadilan Agama 3 Raksa, dan Pak Murdiono jelas melalui kuasa hukumnya waktu itu Lofem Pak Amir Samsudin, Pak Murdiono jelas menolak bahwa tidak pernah ada pernikahan dan tentang status anak tersebut, dan itu sudah diputus oleh Pengadilan Agama 3 Raksa gitu ya. Jadi sudah tidak dikabulkan. Nah, kenapa kok justru sekarang sewaktu almarhum Pak Murdiono sudah tidak ada, sudah meninggal, kenapa justru beban itu harus ditanggung oleh putra-putri ya Pak Murdiono dan juga Ibu Mariati Murdiono ikut gugat dalam hal ini. Nah, itu suatu hal yang prinsip bagi mereka seperti itu. Merujuk pada keputusan Pengadilan Agama 3 Raksa yang menyatakan Murdiono membantah menikah dengan Macica beberapa waktu lalu, membuat keluarga Murdiono bersikeras menolak melakukan tes DNA. Kartika Putri Yosodiningrat bahkan tetap mengupayakan banding karena berdalih keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan tes DNA itu tidak berlaku surut. Namun penolakan keluarga almarhum Murdiono ini justru dinilai tidak relevan lagi oleh kuasa hukum Macica, Rusdianto. Gugatan Macica Muhtar ini kan didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Dan kami beranggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa diberlakukan secara surut, tidak bisa berlaku mundur, jadi tidak bisa digunakan untuk perkaranya Macica Muhtar gitu. Tapi untuk perkara yang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi iya bisa seperti itu. Satu hal yang jelas itu kan ini merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk menutup-nutupi suatu persoalan hukum ya, menjadi nggak terang, nggak jelas. Kita kan kesini nih untuk menjadi keterangan, mencari kejelasan ya. Tentunya harus dihargai juga bahwa langkah klien saya kesini ini juga bukan suatu langkah pendek, suatu langkah panjang yang sudah memakan. Ya, saya dalam konteks berpikir harus ada alasan logis yang bisa disampaikan. Yang kemarin itu sudah tidak relevan dengan masanya sekarang. Masanya sekarang kami sudah dimungkinkan untuk melakukan suatu pembuktian melalui tes DNA. Ya. Pertanyaan saya secara sederhana, siapa yang meragukan daripada suatu nilai yang ditentukan oleh hasil tes DNA?